supaya kegiatan pembelajaran kita pada bisa terlaksana dengan lancar. Para kami Marcela untuk maju ke depan. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita sebagai warga negara Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo berdiri semua. Silakan duduk. Oke, selanjutnya saya coba untuk mengabsen untuk mengecek kehadiran anak kami semua. Nanti dengarkan namanya masing-masing ya. David Giman Nurjai, Don Salvitunin Deva, Felicia Marcela Jai, Imelda Jai, Jessica Halawa, Jenny Marcela Jai, Nandana Jai, Novalin Rahmat Jai, Serina Jai, Satika Jai. Berarti hari semua kan? Oke. Bapak, kita tahu dulu apa mata pelajaran kita kali ini itu mengenal pendidikan kewarganegaraan, ya kan? Jadi Bapak menyampaikan apa tujuan materi kita pada hari ini, yaitu mengenal simbol-simbol Pancasila dan Garuda Pancasila dalam bentuk yang tepat. Jadi anak-anak kami tahu dan materi kita pada hari ini itu mengenal Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oke, saya bertanya kepada anak kami semua, apakah sudah pernah kalian mendengar namanya Garuda Pancasila? Oke, apa saja simbol-simbol yang ada di Garuda Pancasila? Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan. Oke, dari simbol-simbol Pancasila tersebut, mungkin anak kami materi kita untuk pada hari ini kita mengenal apa saja dari sila pertama, yaitu bintang, ya kan? Bintang itu bunyinya ketuhanan.
Tuhanan yang Maha Esa. Kedua yaitu rantai, ya kan? Iya. Bunyinya itu apa? Saya belum tahu itu. Bunyi dari sila kedua. Berada. Dan simbol ketiga yaitu pohon. Ya, simbolnya itu simbol. Berarti pohon kan? Pohon beringin. Itu bunyinya sila ketiga itu. Bagian dari sila ketiga bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Dan simbol keempat yaitu banteng, ya kan? Iya. Banteng. Bunyinya yaitu apa? Dan yang terakhir yaitu kapas, bunyinya yaitu apa? Jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, untuk lebih semangat kita melakukan dulu ekspresi, bisa kan? Bisa. Ayo bagi semua. Kita melakukan ekspresi yaitu tepu satu, bisa kan? Bisa. Supaya pembelajaran kita pada ini lebih bersemangat dan fokus, bisa kan? Bisa. Oke, kita coba. Tepu satu, tepu dua, tepu tiga, tepu empat, tepu lima. Oke, tepuk tangan. Silakan dulu. Luar biasa semangat anak-anak kami. Oke, baik anak-anak, kita membentuk kelompok. Nanti saya membagikan kelompok, ada 3 kelompok nanti, yaitu kelompok 1 Nurfaudin, Sherlina, dan Sartika. Bisa kan? Bentar, saya bisa lihat dulu. Ini barisan. Ini kelompok 1 nanti. Bisa? Bisa. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Bisa kan? Bisa. Nah, bisa. Langsung kita bentuk kelompok. Ya. Pelan-pelan. Sudah? Oke. Saya tanya lagi, mana kelompok 1 tadi? Iya. Mana kelompok 2? Iya. Ini kelompok 3. Oke. Selanjutnya, coba diperhatikan dulu. Apa sila? Ada yang kenapa sila? Nggak ada. Oke. Coba kita mengamati gambar yang ada yang saya tampilkan di atas. Bisa kan? Bisa.
Ini saya memperlihatkan kepada anak-anak Bapak, ini bentuk gambar Garuda Pancasila. Dan coba kalian ketahui dari gambar, apa yang kalian ketahui dari gambar ini? Itu merupakan simbol dari Garuda Pancasila. Oke. Selanjutnya, anak-anak kami kita melihat apa saja 5 simbol Pancasila. Mas, mari kita membaca bersama-sama apa saja 5 simbol Pancasila. Ya kan? Iya. Oke, mari kita baca bersama-sama. 5 simbol Pancasila. Kita coba ulang, ya kan? 5 simbol Pancasila. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda kemerdekaan seperti burung Raja Wali, di tengahnya terdapat tulisan. Tulisan itu memuat 5 simbol Pancasila. 5 simbol Pancasila. Simbol Pancasila ini kita sudah tahu apa saja arti dari 5 simbol, karena Pancasila itu bentuk dari bentar dulu ya. Oke, coba kita perhatikan. Dari 5 simbol Pancasila itu, yang pertama dulu yaitu bintang. Itu bunyinya dari sila 1. Itu sila pertama. Dengan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita sebagai manusia, kita harus mengutamakan yang namanya keimanan, karena kita harus memiliki yang namanya jiwa untuk bersyukur kepada Tuhan. Oke, dan sila kedua yaitu rantai, ya kan? Ya. Rantai, udah tahu gambar rantai? Ya. Ini bentar ya. Ini bentuk gambarnya tadi, apa sih gambar sila pertama, yaitu bintang, ya kan, ketuhanan yang Maha Esa.
sila kedua. Sila kedua itu simbolnya seperti rantai emas, ya kan? Itu bunyinya dari bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ketiga yaitu simbolnya bentuk pohon beringin, pohon yang besar. Itu bunyinya menjadi, itu sila ketiga bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Dan yang keempat yaitu kepala banteng. Ini kepala banteng, ya kan? Itu sila keempat, ya kan? Sila keempat dengan bunyinya kerajaan. Oke, dan yang terakhir yaitu apa? Madi dan Kapas. Dengan bunyinya yaitu Indonesia. Oke. Selanjutnya selanjutnya anak-anak, mari kita nanti menganalisis video. Nanti Bapak tayangkan video dan anak kami nanti memperhatikan dan menyimak apa video yang saya nanti tayangkan di depan ini. Boleh kan? Boleh. Oke. Coba kamu pergi keluar rumah, memandang langit malam. Malam hari sangatlah indah karena bulan dan bintang bersinar terang. Wah, banyak sekali bintang bertaburan. Indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama, bersyukur kepada Tuhan, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air.
Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beri, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah mempelajari simbol dan penerapan sila Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah. Oke, dari video yang saya tampilkan di atas, coba diperhatikan dulu. Apa itu? Cici akan cici. Dari video yang saya sudah tampilkan di atas, mungkin anak-anak bisa menanggapi apa atau menyimak apa dari video yang sudah kita tayangkan di atas. Siapa yang bisa? Siapa? Oh iya, si Satika. Pendapat saya dari video tadi, 1. Bintang adalah simbolnya sila pertama, melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai adalah simbol sila kedua, melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin adalah simbol ketiga, melambangkan kesatuan Indonesia. 4. Kepala banteng adalah simbol keempat, melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Padi dan kapas adalah simbol sila kelima, melambangkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Satika. Luar biasa, dia bisa langsung menyimak apa arti dari video yang kita tayangkan di atas. Mungkin ada lagi yang bisa memberikan tanggapan? Tidak. Tidak? Tidak. Oke, berarti sudah cukup jelas. Jadi, Bapak langsung ingin sekali kalau anak-anak kami ini menanyakan apa yang kurang paham dengan video ini. Jadi, mungkin ada dari anak-anak kami bisa memberikan pertanyaan, sehingga nanti saya Bapak untuk menjelaskan apa yang nanti yang ditanyakan oleh anak kami. Siapa yang bisa? Saya Pak. Oh, Nathanael, silakan. Saya masih bingung dengan simbol pohon beringin di sila ketiga. Mengapa lambangnya seperti pohon yang besar dan rindang? Oke, tepuk tangan. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi, si Nathanael ini masih ragu-ragu atau masih kurang paham dengan simbol apa? Ya, bukan simbol. Itu sila ketiga, yaitu simbolnya yaitu pohon beringin. Jadi Bapak langsung menjawab dengan artinya itu
simbol dari pohon beringin itu melambangkan perlindungan, tempat untuk berlindung dan merasa aman, dan menunjukkan bahwa persatuan bangsa Indonesia itu bisa merasa terlindungi seperti besarnya pohon beringin, ya, pohon beringin, dan semua itu menjadi rasa kita sebagai warga negara Indonesia, karena bisa merasakan dan merasa nyaman dan berlindung dalam satu bineka yang ada. Jadi itu arti dari pertanyaan dan jawaban dari teman kalian si Nathanael. Jadi untuk itu, kepada anak masih ragu atau masih ada pertanyaan, nanti untuk bertanya masih Bapak memberikan waktu. Ada lagi pertanyaan? Iya. Dari kelompok 3 ada pertanyaan? Iya. Berarti sudah cukup jelas? Sudah paham? Sudah? Oke. Oke, selanjutnya Bapak langsung menceritakan kembali. Oh ya, bentar ya. Anak kami, silakan menceritakan kembali apa isi video yang sudah saya tayangkan di atas. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Si Melda. Oke, silakan. Pancasila terdiri dari kata Panca artinya 5. Dan sila adalah dasar. Dari Pancasila yaitu 5 dasar. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Ayat 5, burung Garuda terdapat dari saung yang berisi simbol-simbol Pancasila. 1. Bintang adalah simbol pertama Pancasila. 2. Natal adalah simbol sila kedua Pancasila. 3. Pohon beringin adalah simbol ketiga Pancasila. 4. Kepala banteng adalah simbol keempat Pancasila. 5. Tali dan kapas adalah simbol kelima Pancasila. Oke, luar biasa, berikan tepuk tangan untuk apa arti dari atau tayangan video yang sudah kita tampilkan di atas. Itu sangat luar biasa. Berarti kalian sudah paham tentang video yang sudah kita tayangkan di atas. Jadi sekarang untuk selanjutnya kita melakukan supaya untuk menambah wawasan anak-anak kami, kita melakukan yang namanya kita membentuk atau kerjakan kelompok. Bisa kan? Bisa. Bisa. Bapak membagikan media untuk kerja kelompok kita, yaitu tentang menentukan apa saja simbol-simbol Pancasila yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa kan? Bisa. Ini tadi kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, bentar dulu. Tugas kita yaitu menyusun simbol Pancasila dan kita langsung menempelkan. Artinya sesuai dengan simbol dan mulai dari sila pertama itu kita menempelkan apa yang sesuai dengan simbolnya. Bisa kan? Mungkin anak-anak kalian kalau ada yang kurang tahu bisa dipertanyakan langsung. Oke. Nanti dulu ditulis, nanti saya suruh untuk menulis. Perhatikan dulu.
perhatikan apa dulu. Kalau yang dinamakan kelompok itu kita harus belajar atau kerjasama, bukan hanya bergantung sama ketua kelompoknya, ya kan? Kalau ini dinamakan kelompok berarti kita sebagai anggotanya kita pilih siapa ketua, baru anggotanya nanti memilih siapa anggota. Bukan berarti kita harus membunuh saja yang kerjanya hanya ketua. Berarti yang dinamakan kelompok itu kita harus kerjasama. Yang pertama dulu kalian tulis nama, ya. Terus nama kelompok dan nama setiap kelompok, ya kan? Dan bagian kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bisa kan? Bisa. Oke. Anak-anak kami sudah dapat semua lembar apanya? Belum. Siapa lagi? Kelompok apa? Berapa ini? Kelompok 2. Bentar ya. Yang belum mendapatkan media pembelajarannya bisa langsung bentar ya. Oke, langsung aja. Ini tinggal kelompok berapa ini? Oh, yang sudah dapat dulu kita kerjakan, kita tempelkan. Hati-hati karena kita menggunakan gunting. Ini sama. Nanti menurut kelompok apa? Ya, tunggu ya. Jangan kasih dulu sama kelompok apa, bisa kan? Oke, semangat. Apa? Spidol. Hati-hati menggunakan gunting ya. Bisa kan? Iya. Oke. Jangan libatkan hanya satu orang untuk mengerjakannya. Ya, harus kerja sama. Itu yang namanya kerja kelompok. Apa itu? Ada yang kewalahan kalian? Boleh langsung tanya ke Bapak ya. Dari kelompok mana tadi yang kelompok apa tadi? Si kelompok 2 ini tadi kan? Simbol. Berarti bunyinya ada kan? Kita simbol. Kelompok 3? Enggak sama ya? Enggak ada. Ini simbolnya ya. Kalian cek sekarang. Oke. Oh ya.
gantian dulu pakai lempar. Bisa kan? Boleh bagi, bisa. Biar lebih cepat kan? Jangan mana kamu berdoa? Bisa kan? Hati-hati ya nak. Nanti apa itu Sela? Mana ini? Ada sini Pak? Ada. Yang pada ini kita kasih nomor 2. Bisa kan? Ini semua. Cukup ini Kak. Cukup. Apa itu? Apa caranya? Waktu kita itu sekitar 20 menit ya, karena kita harus memberikan waktu dan langsung kita nanti kita prestasikan ke depan. Baik, pelan-pelan aja. Ini si Jessica serius sekali untuk mengerjakan kelompok, ya kan? Luar biasa.
Gimana? Udah siap? Udah. Oh, kelompok dulu sudah siap. Dan tunggu apa dulu ya. Kalau sudah nanti kita prestasikan ke depan. Kita tunggu kelompok yang lain yang belum siap. Apa itu? Apa dulu nih? Tunggu dulu. Nanti kita prestasikan ke depan. Ya. Mungkin dari satu-satu kelompok nanti yang bisa menyampaikan ke depan. Bisa kan? Oke. Oke. Apa itu Colin? Coba perhatikan dulu. Coba perhatikan dulu. Sudah siap semua kan? Sudah. Mungkin saya lihat si siapa ini? Si Erwin. Pakai kan? Waber. Ya, Waber mulai tak fokus lagi. Supaya lebih kita sedikit semangat. Nanti kalau sudah siap ini langsung kita presentasikan dulu. Perhatikan dulu. Perhatikan. Coba perhatikan. Oke, kita lakukan itu bisa fokus. Bisa? Bisa kan? Kita coba dulu, berdiri. Biar kita lebih semangat. Fokus. Bisa kan? Bisa. Harus bisa itu. Oke? Coba perhatikan. Apa itu? Oke? Biar supaya kita lebih semangat. Habis itu nanti kita langsung prestasikan ke depan. Sudah siap, oke ya? Tepu fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Oke, sekali lagi. Kita lakukan lagi sekali lagi. Tepu fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Tekan dulu, tekan tepuk tangan. Oke, luar biasa. Oke. Sekarang kita bentar dulu, kita masih di kelompok satu. Ya, tunggu dulu ya. Sebelum siap ini. Coba perhatikan dulu, mantu ada yang salah. Bisa kan? Ini langsung kita tampilkan ke depan nanti. Kita prestasikan. Mau kalian udah pas ini semua? Sudah? Sebelum ini, kita coba lihat ini sama kelompok 2. Coba perhatikan dulu. Dan nanti kalau kita prestasikan di mantap nanti. Udah siap? Udah. Ini kelompok 1 udah siap? Udah. Kelompok 2 gimana, udah siap? Bisa kita langsung prestasikan ke depan? Bisa? Oke. Kita langsung
hasil diskusi kita itu mulai dari kelompok 1. Siapa kelompok 1 tadi? Oke, kita akan masuk ke depan. Oke, kita pelan-pelan. Oh ya, siapa yang mewakili baca? Siapa yang bisa? Siapa kelompok tadi? Salah sini. Nah, pegang itu. Oke. Kasih nampak, kasih Marcella. Oke. Nama-nama kelompok 1. Berbicara mempelajari. 2. Memperbaiki pelajari. 3. Dapat mempelajari. 4. Jenis mempelajari. 1. Bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan berat. 3. Pohon beringin yang berbunyi persatuan manusia. 4. Kepala rantai yang berbunyi kedayakan yang dipimpin oleh tenaga kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Hari dari kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oke. Berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini hasil dari diskusi kelompok 1. Mari kita langsung tempelkan di atas. Bentar ya. Siap-siap kelompok 2 ya. Kelompok 2 nanti. Oke, untuk kelompok 1 silakan duduk. Sekarang kita masuk di kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusi di depan. Ayo kelompok 2, semangat. Oke, siapa yang baca? Siapa Lina? Bahasakan dengan suara ya, jangan nanti bisa didengar oleh kelompok yang lain. Bisa kan? Oke, silakan. Hasil diskusi kelompok 2. Nama kelompok 2. Selina sebagai ketua, Boy sebagai anggota, David sebagai anggota, Jessica sebagai anggota. Simbol pertama melambangkan bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbol kedua melambangkan rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol ketiga melambangkan pohon beringin yang berbunyi persatuan Indonesia. Simbol
diskusi kelompok bisa. Berikan tepuk tangan. Luar biasa kerjasama anak Bapak untuk mengerjakan untuk diskusi kelompok hari ini. Dan Bapak langsung menyampaikan dan memberikan tanggapan dengan hasil diskusi anak kami tentang pemahaman kita dari simbol-simbol Pancasila yang sudah kita kerjakan hari ini, dan yang kita pelajari hari ini yaitu bagaimana kita sebagai tanggapan Bapak dari hasil diskusi anak kami sangat luar biasa dan bisa mampu mengerti bagaimana dasar dari lambang Garuda Indonesia. Dari materi ini kita sudah mulai paham, mulai dari hasil diskusi kita pada hari ini, berarti anak kami sudah paham semua dari yang kita pelajari hari ini. Mungkin anak kami ada pertanyaan tentang materi kita pada hari ini? Tidak? Berarti kita paham semua? Dimengerti? Oke. Untuk sebelum kita mengakhiri atau kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu kita langsung coba kalian perhatikan. Lanjut kita perhatikan dulu ini kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Mari kita coba perhatikan langsung. Mari kita baca bersama. Kesimpulannya yaitu Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berarti Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Dari materi kita pada hari ini kita sudah menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini, yaitu Bapak sudah langsung menampilkan di atas dan kita sudah mengerti apa saja arti dari simbol-simbol dari Pancasila. Oke, selanjutnya kita langsung masuk pada refleksi. Berarti kita langsung membaca di atas.
Pancasila yang akan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu kita sebagai warga negara Indonesia, kita sudah sadar dan mengerti apa saja arti-arti dari simbol tadi, dan kita harus menjadikan pedoman untuk dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita mulai dari kita paham dari simbol pertama atau sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menerangkan apa itu arti dari ketuhanan yang Maha Esa, karena kita sebagai manusia harus memiliki yang namanya pedoman dalam dasar yang sudah dilambangkan oleh negara Indonesia. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak memberikan tugas supaya kalau kita masuk nanti minggu depan, kita akan Bapak nanti bersihkan kembali, kita melakukan pembuatan dalam bentuk karton. Kita langsung untuk nanti bahannya kita langsung ambil dari bahan-bahan yang simpel-simpel saja, seperti karton, dan ada nanti pulpen, langsung kita gunting, dan itu nanti pas kita masuk minggu depan kita langsung langsung kita nanti tampilkan di depan dalam bentuk apa? Bisa? Bisa. Itu nanti tugas kita di rumah. Oke, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selamat pagi semua.